Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mulyadi dari Dynamics atau Sound Suntar. Nah, sekarang kita mau tes nih road noise di mobil Wuling Pingguo. Jadi kita hari ini akan mengerjakan peredam full di mobil Wuling Pingguo ini, yang kita akan tes dulu ya. Seperti yang kalian sudah lihat video-video sebelumnya, mobil ini tidak ada peredam sama sekali. Ya, pada bagian lantai, bagian pintu, bagian atap pun sama sekali nggak ada peredam. Biasanya mobil umumnya itu ada peredam aspal sedikit ya di bagian tertentu. Nah, ini nggak ada sama sekali. Dan kenapa mobil listrik ini malah jadi lebih banyak orang pasang peredam gitu loh, dibandingkan dengan mobil yang bermesin ya bensin ataupun solar ya. Kayaknya untuk mobil listrik ini kenapa customernya ini lebih kritis gitu loh. Ya karena pertama karena mobil ini terlalu sunyi, ya kan? Karena terlalu sunyi, mesinnya juga ya namanya mesin listrik kan sunyi. Jadi suara bising dari luar itu akan terasa lebih jelas dibandingkan dengan mobil yang diesel lah, kita katakanlah ya, memang mesinnya sudah berisik gitu kan. Karena saking sunyinya, telinga kita tuh lebih sensitif untuk mendengar suara luar yang lebih berisik. Nah, makanya kita sekarang mau tes dulu nih, kita mau tes jalan sambil kita mau tes pakai decibel meter. Decibel meternya simple aja sih, kita cukup pakai smartphone aja. Tadi aplikasinya juga udah kita download. Nanti kita akan lihat aja nih skornya di berapa sebelum pemasangan peredam, yang dimana nanti kecepatan mobilnya mungkin sekitar range-nya di sekitar 50-60 km per jam ya, kita ambilnya juga, jangan ngebut-ngebut gitu kan, namanya juga mobil orang kan. Nah, sekarang kita tes dulu. Nah, ini saya bicara dulu ya, memang road noise-nya terasa ini di bagian roda, mungkin di bagian dari samping kanan kirinya ini ada sedikit juga lah terdengar. Dan kalau di REV suara AC-nya itu berasa berisik banget. Untuk di Pingguo ini nggak terlalu berisik, jadi masih bisa ditoleransi lah untuk suara kipas AC-nya ya. Dan ini tadi kita lihat ada beberapa kendaraan yang lewat dari samping, cukup lumayan terdengar. Sebentar kita akan ukur decibel meternya, jadi kalian bisa lihat langsung di bagian layarnya ini. Jadi ini speed 25 km. Nah, sekarang saya akan ngebut sedikit ya. Kita tarik sampai di 60 km. Jadi di situ terlihat average-nya main di 70 ya. Nah, sekarang kita balik ke workshop. Nanti kalian akan lihat proses pemasangan peredam ya. Jadi secara keseluruhan dari lantai, dari depan nih bawa dashboard sampai ke bagian belakang, plafon, pintu, 5 pintu, pintu depan, tengah, dan bagasi. Oke, nanti kita simak prosesnya ya. Jadi di mobil Pingguo ini kita menggunakan peredam paling ringan, yaitu Gran Turismo EV 2.0. Peredam aluminium butir rubber ini memiliki ketebalan 2 mili yang akan kita pasang di mobil Wuling Pingguo ini. Pengerjaannya 2 hari ya guys kalau mau pasang peredam full. Dan ini setelah kita bongkar pada keseluruhan panel termasuk bangkunya, kita lihat di sisi sebelah kiri, di bagian belakang sama bagian pintunya belum ada peredam sama sekali, termasuk di sisi sebelah kanan. Nah, pada bagian plafonnya juga belum ada peredam sama sekali guys. Jadi mobil ini benar-benar murni plat semua, belum ada bagian tertentu yang dikasih peredam ya. Biasanya ada sedikit seperti rock wool atau peredam cair. Nah, ini sama sekali nggak ada guys. Di bagian pintu juga lah, bagian dalam dan bagian luarnya belum ada peredam. Jadi memang benar-benar dibutuhkan ya untuk pemasangan peredam. Nah, ini adalah setelah pemasangan peredam di lapisan pertama di bagian dalam dengan menggunakan Gran Turismo 2.0 EV. Jadi peredam Gran Turismo ini
terdiri dari berbagai macam tipe ya. Salah satunya yang kalian lihat ini, khusus mobil listrik, Gran Turismo EV 2.0 merupakan peredam paling ringan. Biasanya kita sarankan untuk mobil yang memiliki pintu yang besar seperti Toyota Alphard atau mobil sport. Nah, ada baiknya menggunakan peredam ringan ini, Gran Turismo 2.0. Selain itu juga kalau kalian mau yang ekonomis, tersedia juga peredam Gran Turismo yang memiliki ketebalan 1,7 mili, tapi bobotnya lebih berat. Jadi untuk proses pemasangan peredam di bagian lantai ya, kita lakukan secara detail sampai ke bagian sudut, dan juga pemasangan peredamnya ini rapat. Dan teknisi kami menggunakan sarung tangan sehingga panel mobilnya tidak kotor kena peredam. Nah, setelah pemasangan peredam, kita finishing dengan menggunakan alat roll sehingga peredamnya ini dapat menempel dengan baik pada keseluruhan bodinya ya. Karena apabila tidak di-roll, peredamnya ini tidak dapat bekerja sempurna. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat, dimulai dari bawah dashboard sampai ke bagian bagasi, terpasang dengan rapi dan rapat. Dan ini yang gak kalah penting, yaitu pemasangan peredam pada bagian atap, yang dimana fungsinya dapat mengurangi getaran dan juga dapat mengurangi kebisingan pada saat hujan, dan tentunya dapat mengurangi panasnya matahari ya guys. Jadi kalau kita pasang secara keseluruhan, peredam akan menghasilkan kabinnya lebih senyap dan juga pastinya lebih nyaman. Dan apabila kita mau benar-benar maksimal supaya kabinnya ini benar-benar senyap, kita tambahkan lagi peredam isolator pada bagian lantainya ini dengan menggunakan peredam Gran Turismo GT Insulation Carpet 6.0, yaitu tebalnya adalah 6 mili, bahannya menyerupai busa foam ya. Tentunya ini mampu meredam dan juga dapat mengurangi getaran. Oke guys, kita udah selesai nih pemasangan peredam ya di Pingo ini, yang dimana menggunakan Gran Turismo 2.0 EV. Itu adalah peredam paling ringan yang kita pasang pada keseluruhan dari atap, lantai, dan juga sampai bagasi ya. Nah, di bagian lantainya ini kita double guys, dengan menggunakan Gran Turismo juga, jadi ada 2 lapisan untuk bagian lantai. Nah, sekarang kita akan tes ke jalan sambil tes DB juga, jadi kalian bisa tahu perbedaannya ya. Nah, sekarang kita lihat tes jalan. Oke, ini kita tes dari pendengaran secara pribadi aja ya. Jadi sebelumnya ini memang bagian rodanya ini ngaungnya lumayan, road noise-nya tuh lumayan tinggi. Sejak menggunakan peredam, penambahan peredam ini 2 layer, apalagi ya di bagian lantainya ini jauh berkurang. Selain itu juga kayaknya lantainya ini lebih nyaman ya, getarannya pun jadi berkurang. Mungkin karena efek dari pemasangan 2 lapis, yang lapisan keduanya itu berupa isolator ya bahannya. Jadi kayak rada lantainya ini lebih apa ya, lebih kedap lah, dan lebih kayak getarannya tuh biasakan di lantai ada sedikit getaran lah. Nah, ini berkurang banget. Kita mau tes jalan dulu. Sebelumnya kan kita tes dengan kecepatan sekitar 60 sampai 80 km per jam ya. Jadi nanti kita akan tes lagi di sekitar speednya 60 sampai 80.
untuk mengetahui perbedaan sebelum dan setelah pemasangan peredam dengan menggunakan aplikasi dB Meter. Jadi dB Meter yang kita gunakan simple banget. Kalian bisa download di aplikasi. Mungkin kalian bisa coba sendiri ya sebelum ke workshop pemasangan peredam, kalian bisa ukur sendiri, download di aplikasi. Setelah itu selesai dari workshop, kalian ukur ulang nih, ada perbedaan nggak sebelum dan setelah pemasangan peredamnya. Nah, sekarang kita ukur ya dB-nya.